Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bayu Design. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar Fiverr ataupun cara menghasilkan dolar ataupun cara menghasilkan pundi-pundi dolar menggunakan situs Fiverr ya. Nah, situs Fiverr ini mungkin sudah pernah saya bahas ya di beberapa video-video saya yang lalu, tapi berhubung kemarin ada yang request tentang cara Fiverr ya, jadi saya akan jelaskan dari awal ya, mulai dari cara daftarnya, kemudian sedikit pengenalan singkat tentang Fiverr dan bagaimana cara menghasilkan dolar ataupun menghasilkan cuan dari situs Fiverr ini ya. Oke, yang pertama kita akan coba dulu mengenal apa itu situs Fiverr. Nah, situs Fiverr ini adalah sebuah situs ataupun marketplace ya, yang dikhususkan untuk menjual jasa ya. Tapi bedanya di Fiverr ini kita nggak menjual jasa berupa barang ya ataupun berupa benda. Tapi yang kita jual di sini adalah berupa skill ataupun keterampilan kita. Nah, skill atau keterampilan itu apa, Bang? Nah, skill itu contohnya ya, kita punya keahlian mendesain, ya kita bisa jual jasa di sini. Misalkan kita punya keahlian melukis, ya kita bisa jual lukisan kita di sini. Misalkan kita jago fotografi, kita juga bisa menjual foto kita di sini. Misalkan kita jago edit, ya kita bisa jual jasa editing kita di sini ya. Jadi ini fokusnya ke jual beli jasa berupa skill ataupun keterampilan ya. Nah, selain itu Fiverr ini adalah sebuah website yang mempertemukan antara penjual ataupun pembeli ya. Jadi dengan situs Fiverr ini kita akan lebih mudah dalam menjual jasa kita ke klien ataupun ke calon klien kita ya. Nah, oke, yang pertama untuk bisa mendapatkan dolar ataupun cuan, kita perlu mendaftar Fiverr terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara mendapatkan dolar ataupun cuan, maka kita perlu mendaftar di situs Fiverr terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di bagian sini ya, di bagian join ya, ataupun kita bisa klik di bagian become a seller ya. Kita klik di bagian become a seller lagi di sini, di bagian sini kita klik lagi sekali lagi. Nah, kita klik lagi di bagian itu. Nah, maka akan tampil seperti ini ya untuk halaman ataupun tampilannya seperti ini. Ada bagian create a new account ya. Jadi di Fiverr ini kita bisa mendaftar menggunakan Google, menggunakan alamat email, menggunakan akun Apple ataupun menggunakan akun Facebook ya. Nah, di sini yang lebih mudah saya akan coba menggunakan akun Google saja ya. Kita klik di bagian continue with Google. Oke, nanti akan tampil lagi halaman baru ataupun halaman untuk menautkan alamat email kita. Nah, di sini saya akan coba tautkan email kita ya. Kemudian saya masukkan dulu ya kata sandinya. Kemudian kita klik continue ya, teman-teman. Oke, nah kita sudah masuk ke situs ataupun ke akun kita, teman-teman ya, ataupun ke akun Fiverr kita. Nah, di akun Fiverr ini kita bisa menjual berbagai macam jasa ya, ataupun jenis jasa yang bisa kita tawarkan ke klien ya. Ada jasa desain grafis, ada jasa desain editing video, ada jasa desain ilustrasi, jasa desain mobile, UI UX ya, kemudian ada jasa desain landing page, membuat website dan lain sebagainya. Selain itu kita juga bisa menjual suara kita, teman-teman. Jadi suara kita ya, audio kita itu bisa dijual, teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya, ini ada tulisan switch to selling ya. Agar akun kita itu bisa digunakan untuk berjualan jasa, maka kita perlu men-setting akun kita. Nah, caranya cukup klik di bagian sini ya, di bagian switch to selling ya. Kita klik di sini. Oke, kita klik di bagian switch to selling. Nah, maka nanti akan tampil di sini ya. Ini kita pakai akun baru, teman-teman ya, pakai akun baru. Jadi ini belum ada gig yang tampil ataupun belum ada gig yang kita kerjakan ya. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah membuka halaman akun Fiverr saya. Dan di sini saya sudah login menggunakan akun Fiverr saya, teman-teman ya. Nah, untuk agar kita bisa menghasilkan cuan, caranya kita perlu untuk membuat sebuah gigs. Nah, gig itu apa, Bang? Gig itu adalah semacam penawaran ataupun semacam promosi lah, promosi. Gig itu adalah semacam media promosi yang kita gunakan di Fiverr ya untuk menarik calon klien ya. Apabila ada klien yang tertarik dengan gig kita ataupun penawaran kita, maka kita akan di hire di projectnya dan kita akan mendapatkan cuan ya, teman-teman.
Nah, tentunya untuk mendapatkan gig ini ada syaratnya teman-teman ya. Akun kita harus terverifikasi dulu menjadi Fiverr reseller ya. Jadi kalau misalkan kita belum terverifikasi ya kita belum bisa membuat gig ya, ataupun membuat penawaran ya. Jadi kita mesti harus verifikasi akun kita dulu ya. Nah, cara verifikasinya bagaimana? Kita bisa mulai dengan mengisi profile ya. Kita klik di sini profile. Nah, profile ini kita klik di sini profilnya. Profile ini isinya semacam deskripsi tentang diri kita ya. Kemudian pendidikan, kemudian ada sertifikasi kalau misalkan teman-teman punya sertifikasi. Kemudian teman-teman juga harus menyertakan skill dan keahliannya di bidang apa ya. Di sini saya cantumkan logo designer, Illustrator atau Photoshop dan graphic design ya. Nah, teman-teman nanti bisa isi sesuai dengan kriteria teman-teman ataupun sesuai dengan profil teman-teman ya. Kemudian caranya bagaimana cara membuat gignya? Untuk membuat gig ya, kita klik di bagian sini ya. Kemudian kita klik di bagian gigs ya. Nah, sampai sini ini adalah halaman ketika kita sudah diterima menjadi seorang Fiverr seller ataupun penjual ya di Fiverr ya. Ini saya sudah diterima ya akunnya ya teman-teman, menjadi seorang penjual di Fiverr ya. Di sini ada tab ya yang perlu teman-teman ketahui, ada aktif ya, kemudian ada pending approval, ada require modification, ada draft, ada denied, dan pause ya. Kalau aktif ya, kita klik aktif ya. Jika kita mempunyai gigs di Fiverr ya, maka aktif ini akan muncul di sini ya. Karena ini belum ada gig yang baru lagi, maka ini keterangannya no active gig to show ya. Kemudian pending approval. Nah, pending approval ini adalah kalau kita selesai membuat gig ya, nanti gig kita itu akan diverifikasi ataupun direview terlebih dahulu oleh tim Fiverr ya. Jadi saat kita selesai membuat gig ya, kita nggak bisa langsung berjualan ya, alias akun kita itu direview terlebih dahulu oleh tim Fiverr. Kemudian ada require modification. Kalau require modification ini semacam modifikasi kecil, modifikasi yang diberikan oleh tim Fiverr kepada kita ya, apabila ada kesalahan penulisan gig ataupun ada kesalahan setting gig ya, nanti akan masuknya di sini. Kemudian ada draft. Draft ini adalah semacam gig kita yang belum selesai ataupun gig yang belum selesai kita publish ya, jadi masuknya nanti di gig draft ya. Kemudian ada denied. Kalau denied itu adalah gig yang ditolak ya ataupun diabaikan oleh tim Fiverr, nanti masuknya di sini. Kemudian ada pause. Kalau pause ini adalah menu untuk men-setting ataupun memberhentikan sementara akun Fiverr kita ya. Nah, untuk cara membuat gignya, kita tinggal klik di bagian create new gig ya. Oke, klik new gig. Kemudian di sini ada keterangan seperti ini. Gig title-nya apa? Nah, gig title ini teman-teman isi dengan judul teman-teman. Nah, misalkan kita mau menjual jasa desain logo, maka kita isikan I will design logo for your company with design result. Nah, misalkan seperti ini, I will design logo for your company with great design result ya. Saya akan membuat logo untuk perusahaan Anda dengan hasil yang bagus ya. Kemudian kategori kita isi apa? Kategori ini kita isi dengan kategori jasa yang kita tawarkan. Misalkan kita bikin logo ya, maka kita isinya di bagian sini, di bagian graphic design ya. Kemudian subkategorinya apa? Kan kalau desain grafis kan banyak ya subkategorinya ya, ataupun bidangnya banyak. Nah, kita isi misalkan logo desain misalkan ya. Kalau misalkan teman-teman jagonya di bidang website ya, teman-teman isinya di website ya. Kalau teman-teman isinya di game, pembuatan game ya, teman-teman isi game ya. Ini saya isi aja di bidang logo desain ya. Kemudian setelah logo kita itu apa, kita bikinnya itu dalam bentuk apa, apakah 3D, apakah vintage, apakah hand drawn, apakah kartun, minimalis, signature, lettering, geometrik, dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya menggunakan style yang geometrik ataupun modern ya, bisa juga minimalis ataupun modern. Saya isi aja modern ya. Kemudian di sini kita isikan kata-kata yang kiranya
bagus ya, ataupun bisa menarik perhatian buyer. Enter search term you feel your buyer will use here looking for your service. Jadi kita isikan tagnya teman-teman. Tagnya misalkan apa, logo, isian logo misalkan ya. Kita isikan tagnya maksimal 5 ya, misalkan graphic design ya, poster, dan logo, company logo misalkan ya. Jadi kita isikan maksimal 5 ya, kita isikan full aja teman-teman. Logo custom, nah misalkan seperti ini, design apa ya, company sudah, apa ya, create logo lah misalkan. Kemudian kita isikan, jangan lupa I declare this material were created myself ya. Kemudian kita klik di bagian save continue. Oh, ada yang missing teman-teman ya, formatnya. Nah teman-teman jangan lupa ya, di sini kita isikan juga format teman-teman. Format ini adalah format apa yang akan kita berikan ke buyer kalau nanti kita dapat proyekan dari mereka. Nah biasanya saya menyertakan file JPEG, file PDF, PNG, EPS ya. Kemudian ada ini aja lah, 4 aja lah teman-teman ya, 4 aja. Kemudian di sini kita klik di bagian save continue. Oh, ada lagi yang kurang, ternyata ada file logo tabnya. Nah apa nih, monogram, mark, abstract, mascot, emblem. Kita pakai monogram aja ya, kemudian bisa juga abstrak ya. Kita ketikkan save continue. Nah kita masuk ke bagian pricing. Nah pricing ini adalah semacam kita itu akan dihargai berapa teman-teman ya. Kita akan dihargai berapa. Di sini kita ketikkan aja name your package. Package kita itu biasanya berapa ya, misalkan kita ketikkan package-nya misalkan logo basic, logo basic, describe detail ya, misalkan describe detailnya apa. Saya akan coba isikan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini tadi saya sudah mengisikan ya paket-paketnya. Di sini ada standar 3 paket yang harus kita isi, ada basic, ada standar, dan premium. Nanti isinya teman-teman seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada revisi. Nah nanti di setiap paket-paket ini revisinya berapa kali ya. Di sini ada saya isi basic itu 1, kemudian kalau standar itu revisinya 2 kali, tapi kalau premium itu revisinya lebih banyak ya, ada 3 kali revisi ya. Kemudian number konsep. Nah konsepnya di setiap paket ini ada sendiri-sendiri ya jumlahnya. Semakin paketnya itu yang mahal ya, maka kita akan mendapatkan atau kita akan bisa memberikan konsep yang lebih banyak ke klien ya. Di sini kalau premium saya isi 5, kemudian kalau yang standar kita isi 3, dan yang basic saya isi 2. Kemudian jangan lupa apakah nanti ada logo transparansi ataupun logo yang transparan. Kemudian saya sertakan juga vektor filenya, printable file, 3D mockup. Untuk 3D mockup ini biasanya fitur premium dan fitur yang standar saja. Kemudian kalau source file ini semuanya ya. Kemudian untuk masing-masing paket ini nanti teman-teman setting pembayarannya ya, setting pembayarannya masing-masingnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada extra fast delivery ataupun fasilitas tambahan ya, misalkan saya akan mengirimkan logo dalam waktu 1 hari. Nanti teman-teman isi di sini ya, biayanya berapa untuk tambahannya ya, teman-teman isi di sini. Tapi jika teman-teman tidak isi nggak apa-apa ya, teman-teman langsung skip aja dan langsung meloncat ke step berikutnya. Kemudian kita klik save continue. Oh, kita ini harus isi ya. Ini misalkan kita ada revisi, kita bisa isi di sini teman-teman. Kita bisa isi di sini. Nah oke, slide kita mengisikan harga dan masing-masing paket tadi. Berikutnya kita mengisikan deskripsi. Nah deskripsi ini kita isikan sesuai dengan gig kita ya. Nah misalkan seperti ini ya, kita isikan deskripsi briefnya seperti apa. Kemudian kita klik di bagian save continue lagi.
Kemudian requirement ya, requirement ini seperti pertanyaan yang kita tawarkan ke si buyer ataupun klien ya. Misalkan seperti ini teman-teman ya, add question, misalkan add question. Nah misalkan kita isikan apa, dimensinya berapa, misalkan desain kita mau ngasih pertanyaan seperti apa, what your dimension for your design. Misalkan kita mau bikin logo untuk blanket ya, nanti ukurannya berapa logonya, kemudian mau dicetak di mana ya, kemudian mau berapa warna, ini kita isikan di sini. Kita klik add. Misalkan kita nanti ada pertanyaan lagi yang perlu kita ajukan ke buyer, kita tinggal klik di bagian add new question ya, kita langsung klik save continue aja. Oke. Nah galeri ini kita isikan dengan hasil portofolio logo yang pernah kita bikin teman-teman. Saya akan coba dulu upload beberapa logo ya teman-teman. Oke, ini saya sudah mengisikan 3 logo yang pernah saya bikin ya, ataupun portofolio saya. Kemudian video juga teman-teman bisa isi ya, misalkan teman-teman ada video yang memperlihatkan tentang cara teman-teman membuat logo, bagaimana teman-teman bisa isi di sini. Tapi saya ini nggak usah ya, kita skip aja. Kemudian kita klik save continue. Oh di sini kita perlu add tag ya. Nah di logo ini kita perlu menambahkan tag ataupun semacam metadata teman-teman ya. Kita klik add tag. Di sini kita ketikkan kemudian jika sudah semua kita klik di bagian save continue ya. Oke, save continue. Kemudian di publish kita ketikkan nih, congratulations you are almost done with your gig. Jadi ini kita udah selesai ya mengisikan gignya. Kita tinggal klik di bagian verify now ya, verify now. Kemudian kita verifikasi nomor HP kita teman-teman. Oke, seperti ini, verify by SMS ya. Nah jika sudah, maka kita tinggal klik di bagian save and save preview ya. Nanti ketika teman-teman sudah klik save and preview, maka gig kita itu tidak langsung terpublish ke publik ya, melainkan gig kita itu akan direview terlebih dahulu oleh tim Fiverr ya. Jadi teman-teman tunggu aja reviewnya, maksimal itu 2 harian ataupun 1 harian ya, tergantung dari reviewnya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk tutorial Fiverr ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.